I believe that art is the only form of activity in which man, as man, shows himself to be a true individual and is capable of going beyond the animal state, because art is an outlet towards regions which are not ruled by time and space. To live is to believe. That's my belief. Formalisme adalah satu konsep terpenting ketika kita mencoba menganalisa seni rupa modern. Meskipun seni rupa modern bukan hanya formalisme, tetapi konsep tersebut menjadi satu konsep yang sangat dominan. Elemen atau unsur serta prinsip-prinsip seni adalah dasar dari bahasa yang kita gunakan untuk berbicara tentang seni, khususnya seni rupa. Elemen-elemen seni adalah alat visual yang digunakan seniman untuk membuat komposisi sebuah karya. Formalisme tumbuh dari estetika, seni untuk kepentingan seni, art for art's sake, pada abad ke-19. Aktivitas artistik sebagai akhir dari tubuhnya sendiri. Para pengikut dari formalisme murni memandang karya seni terbebas dari konteks fungsi dan isinya. Mereka merespon terhadap elemen formal dan efek estetikanya. Penilaian formalisme dapat dilakukan dengan cara mengurai secara objektif seluruh tampilan visual dengan pendekatan konstruktif dan struktural pada formalitas bentuknya. Seni dan seni rupa di awal abad ke-20 menjelaskan esensi dari pengalaman estetis sebagai suatu upaya memahami bentuk yang signifikan. Isi dari sebuah lukisan tidaklah relevan. Lebih penting, seniman memperbesar kualitas sensual dari garis, warna, dan bentuk-bentuk abstrak. Pandangan seni ini menjadi dasar untuk formalisme, pandangan yang menyatakan bahwa seni seharusnya dihargai semata-mata atas dasar kualitas sensorik. Formalisme memberikan cara untuk menafsirkan seni abstrak, karena isi dan objek dalam lukisan tidak relevan. Dengan pendekatan formalis, para pengamat melihat sebuah karya seni hanya atas dasar sifat sensorik, yaitu interaksi estetik dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Bagaimanapun, perdebatan mengenai seni dan formalisme seni belumlah usai. Ibarat dua mata uang logam yang mempunyai dua sisi, dua rupa sama kuat, dan memiliki tujuan yang sama pada akhirnya. Dia menjadi produk yang beredar sebagai alat untuk membantu manusia dalam bertransaksi dan berkomunikasi. Dan dia juga senantiasa menjadi produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Formalisme adalah salah satu dasar pemikiran, teori, konsep, gagasan, ataupun juga sebagai suatu gaya, metode berpikir para seniman yang hadir di awal abad ke-20 yang saat itu
mencoba memisahkan pemaknaan seni dengan wujud seninya itu sendiri. Jadi dalam pemikiran atau pola formalisme dalam seni itu sendiri, seni dikatakan cukup terwakili oleh dengan hadirnya unsur dan prinsip yang terkandung dalam suatu karya seni. Seperti kita ketahui, pembahasan mengenai unsur dan prinsip dalam karya seni atau dalam seni rupa sudah ramai dibicarakan, terutama di tingkat sekolah dasar atau tingkat pendidikan dasar, di mana di dalam teks dan buku-buku pelajaran yang ada, di situ dinyatakan secara tidak langsung bahwa hakikat pendidikan seni rupa di tingkat dasar mencoba mengenalkan dan coba memasukkan unsur dan prinsip itu ke dalam sesuatu yang sangat penting, terlepas dari membicarakan isi, konteks, gagasan, teknis, material, dan lain sebagainya. Ya, bisa jadi memang wacana ini tidak akan pernah selesai, karena memang yang menariknya ketika kita bahas formalisme itu akan muncul kemungkinannya banyak. Terlepas kita bicara unsur, garis, bentuk, warna, tekstur yang seperti dijabarkan dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku keilmuan yang lebih spesifik, pada dasarnya ya seperti apa yang dapat kita lihat, apa yang dapat indera penglihatan kita tangkap dan simak, dan itu terwujud sebagai suatu wujud atau bentuk, itu disebut sebagai formalis. Karena balik lagi, formalis ini menyatakan suatu bentuknya dulu. Kita tidak bicara konteks, konten, kemudian isi, gagasan dari karya yang dihadirkan. Apa sih maknanya ini? Kita tidak berbicara itu, karena bisa jadi apa yang terlihat seperti itu memang tidak ada makna lain kecuali adalah menyampaikan bentuk itu, bentuk karya seni itu ya seperti ini. Dia melukiskan persegi panjang, persegi di dalam kanvasnya, itu bisa juga memang makna seni yang dia coba sampaikan kepada penikmatnya adalah inilah seni gitu. Seni ini berwujud atau berasal dari bentuk yang sederhana seperti ini. Diwakili oleh dua tokoh formalisme masyhur, yaitu adalah Roger Fry dan Clive Bell. Jadi kedua tokoh ini adalah seorang penulis, sedangkan Roger Fry sendiri itu adalah pelukis gitu, walaupun dia tidak menekuni dunia lukis-melukis, yang tergabung di satu perkumpulan penulis, perkumpulan seniman, perkumpulan intelektual bernama Bloomsbury Group di Inggris. Tokoh lain yang terkenal dari Bloomsbury itu adalah Virginia Woolf, yang karya-karya itu terkenal dengan bentuk yang impresionistik atau bahkan stream of consciousness. Ya, memang itu adalah satu perangkat avant-garde atau modernisme di sastra. Kita akan mulai dari Roger Fry. Jadi Roger Fry di tahun 1909 itu menulis satu esai berjudul An Essay in Aesthetics. Jadi Fry beranggapan bahwa karya seni itu dapat membawa kita ke dunia imajinasi atau imaginative life. Bahwa ada satu kualitas umum dari sebuah karya seni yang dapat membawa penyimak menuju ke sana, menuju ke dunia imajinatif. Lalu di esai tersebut ia bertanya, jika memang ada satu objek yang
yang tidak memiliki daya guna, itu melainkan satu objek seni yang menyembah gitu atau bersujud kepada dunia imajinatif gitu. Lantas apa kualitas-kualitas jika bukan daya guna itu yang dimiliki oleh objek seni tersebut? Fry dalam esainya menyebutkan setidaknya ada 5 poin gitu. 5 poin, 5 elemen dalam karya seni yang mampu membawa kita ke sana. Yang pertama itu adalah ritme garis gitu yang mengesankan gestur atau gerak, kemudian massa, ruang, gelap terang, dan warna. Nah, di sini ada satu poin menarik, yaitu adalah gelap terang ya. Kalau misalnya kita mendengar kata formalisme gitu, acap kali kita akan merujuk ke karya-karya yang memang semi abstrak atau bahkan abstrak atau bahkan non representasional yang tidak memiliki unsur gelap terang tersebut. Nah, menariknya adalah di esai ini Fry menyebutkan dua karya dari Michelangelo. Ini karya fresko atau mural kalau tidak salah, yang berjudul Jeremiah dan juga Dani Tondo. Di sini kita dapat bertanya-tanya ya tentang apa yang dimaksud formalisme menurut Fry. Bahwa di esai ini Fry tidak menyebutkan karya-karya dari deretan seniman avant-garde. Gitu. Salah satu seniman yang kerap disebut oleh Fry itu adalah Cézanne, namun itu ada di esai yang lain. Tapi untuk esai ini gitu yang ditunjukkan gitu adalah 2 karya ini. Fry menyebutkan bahwa jika kita melihat karya Jeremiah misalnya, kita akan tersambar oleh rasa kagum, jadi kita akan muncul kekaguman. Jadi di sini kita melihat bahwa formalisme itu tidak seformalisme yang kita kira ya, bahwa Fry tidak merujuk lagi-lagi ke avant-garde, tapi karya-karya yang memang memiliki muat elemen-elemen ini tadi, ritme, massa, ruang, gelap terang, dan warna. Terutama gelap terang itu kita lihat di karya Dani Tondo. Gitu. Jadi kita bisa bertanya-tanya apa sih kualitas formalisme itu gitu, karena di sini kan kita bisa melihat ada kesan subjektif ya dalam pandangannya Fry gitu, bahwa tidak ada satu teori yang bisa menggeneralisir bahwa ini adalah formalisme. Kemudian kita lanjut ke pemikiran dari Clive Bell. Ada satu esai yang berjudul Aesthetic Hypothesis yang terkumpul dalam satu buku dengan judulnya lancang Art gitu, yang terbit pada 1914. Fry terkenal dengan teori atau istilahnya significant form. Significant form inilah yang mampu membawa kita penyimak itu dari perasaan sehari-hari menuju satu kenaikan atau luapan emosi gitu, aesthetic exaltation gitu, kenaikan. Saya tidak tahu padanan yang tepat untuk exaltation. Gitu. Di esai ini sama seperti Fry, Clive Bell berbicara mengenai kualitas umum dalam satu karya seni. Apa sih kualitas yang dimiliki oleh katakanlah jendela-jendela di Katedral Chartres, atau misalnya patung dari Meksiko, atau satu mangkuk dari Persia, gitu, hingga ke pelukis Piero della Francesca, dan berujung pada Cézanne. Satu jawaban yang bisa menjawab semua itu adalah significant form. Jadi significant form itu dicapai oleh perpaduan antara garis, kemudian warna gitu, yang dikombinasikan dengan berbagai cara, dan juga bentuk-bentuk gitu, yang dikombinasikan sedemikian rupa gitu, yang kemudian dapat menimbulkan aesthetic emotion. Roger Fry sendiri dan bersama Clive Bell dan Desmond McCarthy itu juga satu penulis dari Bloomsbury Group
itu pada 1910 itu mengadakan satu pameran Money and the Post-Impressionists. Jadi kayak itu satu pameran yang memamerkan karya-karya dari Edward Manet, itu yang kita kenal dengan pelukis impresionis gitu, dan juga post impresionis atau apa-apa yang terjadi setelah impresionisme. Di situ dia memunculkan Cézanne, kemudian Pablo Picasso, Henri Matisse dan lain halnya gitu. Ya kemudian ya terus berkembang seni abstrak hingga 1930, 1940 gitu kita mengenal isme-isme abstrak gitu yang kemudian tersebar di wilayah-wilayah Eropa gitu. Nah, hingga akhirnya sekitar 1940-50 ketika modernisme di Eropa mulai lesu, kemudian akhirnya poros seni modern berpindah ke Amerika, kita mengenal satu kritikus lain bernama Clement Greenberg. Gitu. Jadi selayaknya Roger Fry yang mempromosikan karya-karya post-impresionisme, Clement Greenberg mempromosikan karya-karya abstrak ekspresionisme dari Amerika. Gitu. Kita mengenal salah satunya yang terbesar adalah Jackson Pollock. Gitu. Clement Greenberg inilah juga yang akhirnya melalui tulisan-tulisannya mengukuhkan apa itu yang disebut dengan modernisme. Gitu. Di esainya yang berjudul The Modernist Painting yang ditulis pada 1960, Greenberg menegaskan bahwa esensi dari modernisme itu adalah satu metode atau disiplin untuk mengkritisi dirinya sendiri. Gitu. Jadi ya mungkin inilah yang kita kenal dengan satu frasa atau satu kalimat bernama art for art's sake, ya, gitu ya seni untuk seni. Gitu. Jadi mengkritisi diri sendiri bukan untuk berubah jalur gitu darinya, tapi justru mengendap gitu, membuat akar dari modernisme itu kian mantap. Gitu. Kemudian bagi Greenberg karya-karya realis, karya-karya naturalis gitu yang sudah ditolak oleh seniman-seniman modernisme di paruh abad 20 itu bagi Greenberg itu memporak-porandakan medium gitu. Jadi menggunakan seni justru untuk menyembunyikan seni. Sedangkan modernisme yang dalam hal ini tentunya adalah seni abstrak dan avant-garde menggunakan seni untuk mencuri perhatian seni, untuk menimbulkan seni. Gitu. Jadi kurang lebih ini 4 pemikiran formalisme di Eropa dan Amerika abad 19 hingga 20. Gitu. Apa yang terjadi setelah modernisme ya tentunya adalah lagi-lagi dekonstruksi atau justru yang menentang dari modernisme ya modernisme terutama. Tapi terlepas dari itu, kita bisa merefleksikan betapa mengendapnya warisan modernisme hingga sekarang dari segi institusi pendidikan, kemudian juga bagaimana seni itu ditampilkan, bagaimana seni itu harus disimak. Formalisme di wilayah fotografi itu sendiri ya, tidak di wilayah lukis atau seni rupaannya, tapi pada akhirnya berkaitan dengan hal-hal itu. Jadi pada tahun 1885 sampai 1920 ada sebuah gaya yang disebut pictorialis gitu ya, atau pictorialisme gitu. Waktu itu berkembang pada tahun 1885 sampai 1920 itu pictorialis berkembang sebagai sebuah gaya di dalam fotografi gitu. Nah,
karakteristik pada karya-karya piktorialis ini terdapat pada kelembutan fokus pada karya visualnya gitu, fokus yang lembut gitu, terus tumpukan gambar berlapis, dan terakhir gitu juga memodifikasi negatif film yang dihasilkan oleh kamera gitu. Jadi untuk mengejar realitas pada karya lukis sebenarnya gitu, yang dimiliki oleh karya lukis gitu, dan penuh akan nilai-nilai tentang perasaan semacam itu gitu. Mereka mengejar gitu ya, mereka mengejar untuk menyatakan nilai-nilai perasaan itu tadi ke dalam sebuah visual fotografi. Nah, pelaku di sini tuh salah satunya adalah Julia Margaret Cameron, terus juga ada Edward Steichen sama Hendrik Quehen, terus juga ada yang terakhir Ansel Adams. Jadi pada intinya adalah piktorialis ini sama dengan tidak objektif gitu ya. Itu garis besar ya. Ini untuk pengantar ke arah formalisme dalam fotografi sebenarnya gitu. Setelah era piktorialis tadi gitu ya, selanjutnya di tahun 1910 sampai 1960 terbentuk sebuah pemahaman tentang pure fotografi atau straight fotografi, di mana pure dan straight fotografi ini menekankan nilai kemurnian dalam sebuah visual gitu, nilai kemurnian visualnya lah gitu, semacam itu. Nah, jika tadi di piktorialis tadi adalah sama dengan tidak objektif, sebaliknya pada pure fotografi dan straight fotografi, di sini menekankan nilai objektivitas pada sebuah karyanya gitu. Terus selain itu juga ditemukan bahwa dalam kemampuan fotografi bertindak sebagai mata yang halus gitu, canggih secara optik, terus juga mengambil informasi visual yang dapat diandalkan dari objek dengan kemurnian, keterus-terangan gitu, kejernihan, ketajaman, serta kebenaran bentuk dan detail pada visualnya sendiri. Terus juga sesuatu yang dalam banyak hal juga menyerupai karakteristik instrumen ilmiah fotografi itu tadi gitu. Jadi sistematis sebenarnya prinsip-prinsip yang ada di pure fotografi dan straight fotografi tadi gitu. Terus juga kiasan utama dari pendekatan informasi optik untuk fotografi ini disebut sebagai objektivitas gitu. Objektivitas tuh dianggap sebagai kualitas inherent gitu, kualitas inherent fotografi yang membedakannya dari bentuk seni lainnya gitu. Nah, straight fotografi menekankan nih gitu, teknik yang melibatkan cetakan perak yang tidak dimanipulasi gitu ya, dengan kontras tinggi dan fokus yang tajam, serta keengganan untuk memotong, dan juga perhatian estetika pada elemen geometris dan formal dari objek yang difoto. Nah, jika tadi piktorialis menggunakan segala bentuk teknik gitu ya untuk mencapai nilai-nilai tentang perasaan tadi, si pure fotografi dan straight fotografi ini sebaliknya gitu, dia tidak merusak gitu, baik negatif filmnya atau struktur, atau lari dari sistematis si fotografi itu sendiri gitu. Dan juga yang digarisbawahi tadi ya, perhatian estetika pada elemen geometris dan formal dari objek yang difoto. Bicara tentang bentuk dan formal, nah ini berdekatan sekali dengan prinsip dan pemahaman juga yang ada di formalisme itu sendiri gitu. Nah, di sini yang bisa dicuplik gitu ya,
sebagai cuplikan gitu bagaimana pada era-era ini gitu ya, pada tahun 1910 sampai 1960 dengan pemahaman tentang pure fotografi dan atau strike fotografi dapat mungkin berkaitan juga dengan formalisme yang terjadi di seni rupa itu sendiri, semacam itu. Di Bandung dimulai dengan Pak Ahmad Sadali pada tahun 1953. Para pelukis merombak bentuk objek-objek menjadi motif yang datar yang terjadi oleh perpotongan sejumlah garis lurus dan lengkung. Seluruh lukisan terjadi oleh garis yang membagi-bagi permukaan kanvas, serta warna-warna yang dengan rata mengisi bidang-bidang geometris yang terjadi oleh perpotongan garis. Dengan demikian, yang segera nampak pada lukisan atau yang menguasai penglihatan ialah suatu susunan garis dan bidang geometris berwarna-warni. Bentuk objeknya tenggelam dalam jaringan itu. Ries Mulder, seorang seniman Belanda otodidak yang datang ke Indonesia pada tahun 1939 dan menjadi guru di Akademi Seni Bandung. Tampak jelas pengaruh Mulder pada karya-karya muridnya pada tahun 1950-an yang melukis dengan gaya kubistis cenderung mengarah pada abstraksi geometris. Kubisme sendiri berasal dari Prancis pada tahun 1907, merupakan usaha untuk mempresentasikan dunia tiga-dimensional pada kanvas dua-dimensional. Para penganutnya tertarik untuk mencapai ketepatan elemen-elemen penting dari bentuk, menyederhanakannya, memisah-misahnya, dan lalu menyatukannya kembali pada sebuah kanvas atau sebuah patung dengan suatu cara untuk memberi kesan soliditas. Maka dari itu muncullah istilah formalisme kubistik mazhab Bandung. Selain pada seni lukis, kecenderungan ini juga terlihat pada karya-karya seni tiga dimensi. Jurusan patung dibuka di ITB pada tahun 1964, diprakarsai oleh Bud Mukhtar, G. Sidarta, dan Rita Widardo. Sebelum tahun 1960-an, kebanyakan karya-karya seni patung Indonesia berbentuk figuratif. Namun, pada tahun 1966, kelompok seniman dari Bandung ini menggelar pameran di BBJ atau Balai Budaya Jakarta dan untuk pertama kalinya memamerkan patung abstrak kepada publik Indonesia. Dalam buku Indonesian Heritage, visual art pendekatan non-figuratif ini secara garis besar terbagi menjadi dua kecenderungan, yaitu animated dan calculated. Animated yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti berjiwa, bersemangat, dan bergairah adalah gaya patung abstrak yang memiliki bentuk dinamis dan ekspresif, sehingga menghasilkan kecenderungan yang berani dan inovatif. Sementara itu, gaya calculated memiliki bentuk yang rapih dan bersih, atau biasa disebut clean cut, menghasilkan impresi akan sesuatu yang calculated atau telah diperhitungkan dengan bersifat teknis. Banyak pematung yang berpindah-pindah di antara kedua inklinasi ini, walaupun banyak juga yang lebih suka bertahan pada satu kecenderungan artistik saja. Sejak itu dorongan untuk menjelajah lebih jauh berlanjut dan membentuk kualitas-kualitas formal baru. Peristiwa yang lebih lanjut mengenalkan ide menggunakan bentuk abstrak dalam seni patung sebagai bentuk ekspresi adalah pameran patung kontemporer pertama yang digelar di Taman Ismail Marzuki pada tahun 1977. Semua partisipannya adalah anggota dan lulusan Fakultas Seni Rupa ITB. Fakta ini perlu ditekankan karena peran edukasi sangat nyata terasa dalam perkembangan seni rupa modern Indonesia. Khususnya seni patung dalam konteks ini yang mengembangkan kurikulum pasti sebagai dasar untuk pendidikan. Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB menyatakan bahwa ia selalu menegaskan pentingnya pendekatan edukasional sehingga menegaskan pula pentingnya aspek formalistik. Sistem edukasi ini berhubungan dekat dengan latar belakang para pengajarnya yang kebanyakan lulusan ITB dan pernah menjalani pelatihan tambahan di luar negeri. Kecenderungan untuk menggunakan bentuk murni sebagai bentuk ekspresi dan pendekatan formalistik yang disokong pertama kali di Indonesia oleh seni rupa ITB menjadi ciri khas perupak akademik di Bandung. Berbeda dengan seni patung di asli Yogyakarta yang kecenderungannya lebih figuratif, ekspresif, animated daripada calculated, dan seringkali terinspirasi dari karya-karya seni rupa tradisi.
Dalam seni sebagai bentuk atau formalisme ini, saya mengambil contoh karya seni dari seniman Indonesia yaitu Usman Effendi dalam karyanya Agam tahun 1978. Karya beliau terdiri dari beberapa bentuk yang tidak simetris namun masih disusun secara berirama dan memiliki warna-warna yang mencolok seperti jingga, ungu, oranye, magenta, dan biru muda. Bentuk-bentuk tersebut dilukis dengan latar belakang warna berwarna krem. Dalam karyanya dapat kita lihat banyak sekali ruang kosong yang sengaja sang seniman buat untuk menciptakan kesan tersendiri dari karyanya. Sebuah kesunyian yang saya lihat dan juga beberapa bentuk yang mungkin dapat mewakili sebuah bentuk bangunan khas Sumatera Barat yang dapat kita lihat dari bentuk lancip di beberapa objek dan menjadi kesan atas kerinduan sang seniman dengan kampung halaman beliau. Agam sendiri adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat di mana Usman Effendi lahir. Formalisme sering dikaitkan dengan karya seni abstrak, namun walaupun demikian, formalisme adalah payung besar dari semua karya seni yang mementingkan bentuk daripada isi dan makna. Bentuk yang terdapat dalam karya seni memiliki arti tersendiri bagi sang seniman. Namun saya sebagai apresiator hanya bisa menikmati apa yang saya lihat tanpa harus tahu apa makna yang ada di dalam karya seni tersebut. Itulah formalisme. Tanyanya susah, sulit, cukup sulit untuk dijelaskan ya secara definitif. Seni. Kalau tadi sih habis Google, seni itu Buat PR boleh nggak?